Pak Wan, Rapikan berkas-berkas ini. ini banyak banget. Banyak, nggak sama sekali. Selesaikan atau keluar. Kamu, tahu, aku masih punya air, minum obatmu dulu. Makasih. Ayo, Kamu akhir-akhir ini kelihatan pucat. Aku belikan kamu lipstik baru. Baru rilis. orang yang naik jabatan karena tidur dengan atasan. Cepat atau lambat. Aku akan menyingkirkanmu, kamu kan ke kantor. Selamat Tuan, Anda telah mengaktifkan sistem pembalikan nasib. Anda bisa mendapatkan dengan menghukum perilaku buruk di kantor poin kekaguman rekan kerja. Kumpulkan poin untuk mendapatkan hadiah. Skill awal lidah perak terbuka. Kesehatan pralima. Rp5.000 di kredit. Masa sih? Beneran berhasil. Ini, Ini juga punyamu. Aku butuh besok pagi. mana bisa sih? Shen tahu, kamu gila? Wang Qian, Kepala Tim A, Departemen Proyek. Setelah bergabung, dia naik jabatan karena tidur dengan supervisor. Menghukumnya akan memberimu poin kekaguman. Kamu? Keluar dari perusahaan sekarang juga. Mau menemui supervisor Zhuang, main game, biar dia pecat aku, kan? Kamu. Shen Tao, berani-beraninya kamu melukai ketua tim Wang? Tian Daqiang, staf junior di Departemen Proyek. Ahli memotong jalan pintas dan menjilat atasan. Menghukumnya akan memberimu sedikit poin kekaguman. Ketua tim Wang memberimu kerja tambahan berarti dia menghargaimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Kamu mau berkembang, ya? Baik. Semua berkas ini jadi tugasmu. Kurang, ya? Kurang. Aku akan gabung semua kerja kantor untukmu. Biarkan kamu berkembang sepuasnya. Aku manusia, bukan mesin. Apa aku bisa menyelesaikan semua ini? Kamu penjilat, pasti nggak bisa selesai. Nggak bisa bikin spreadsheet. Nggak bisa nulis laporan, cuma jilat Wang Qian, nganggur di kantor. Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah jilat? Buang, ayo pergi. Abaikan orang gila ini. Tunggu saja. Baik. Aku tunggu. Malam ini, kamu harus kerja ekstra keras, kalau tidak, Pak Zhuang nggak akan menolongmu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku. Tao, kamu hebat. Harusnya dari dulu ada yang menegurnya. Dia selalu suka pamer kuasa. Dan Tian Daqiang itu cuma jilat, mengusik orang jujur. Selamat Tuan, poin kekaguman telah melebihi 100.000 poin. Bonus karisma plus 5. Bonus 150 juta rupiah dikreditkan. Hadiah promosi akan segera tiba. Tahu, tadi kamu keren banget. Kamu bilang apa yang kami semua pikirkan. Keren banget. Karisma bekerja cepat. Aku penasaran hadiah promosinya apa. Ada keributan apa ini? Ini perusahaan, bukan pasar. Ah, kalian semua buta, menjilat dia. Perusahaan yang bayar gaji kalian, bukan Shen Tao. Cukup, berhenti melongo, pergi. Berhenti. Zhuang, dia pukul kepalaku, masih sakit. Enggak sakit, aku cium biar sembuh. Jangan marah, ajarin dia, bilang aja. Mau gimana aku urusin orang pecundang ini? Aku mau dia berlutut dan minta maaf di depan umum, dan sujud 3 kali. Ngerti? Lakukan apa kata sayangku? Zhuang Yong, Supervisor Departemen Proyek, pemarah, suka janji palsu. Dia punya hubungan tidak pantas dengan banyak karyawan wanita. Menghukum dia akan beri banyak poin kekaguman. Gimana kalau aku nolak?
Kalau begitu aku pecat kamu, Shen Tao. Dipecat di usia 35, masih bisa cari kerja bagus? Kalau kamu punya otak, kamu akan berlutut dan minta maaf. Ngerti? Kamu yang gak punya otak. Zhuang Yong, kalau bukan karena keluargamu yang kaya, dan ayahmu yang kaya, kamu bahkan gak pantas jadi tukang bersih di sini. Gagal SMA, jadi kamu pergi ke luar negeri buat ijazah palsu, dan balik jadi supervisor. Ijazahmu palsu banget, bisa bikin paus besar. Tahu sekarang habis-habisan? Pantas dia. Kalau Zhuang punya bakat sungguhan, dan memperlakukan kita seperti manusia, dia tidak akan menindas orang baik seenaknya begini. Berani kamu pukul aku? Aku pukul kamu, ya sudah. Apa perlu pilih hari? Baiklah. Aku nggak cuma pecat kamu, tapi juga bakal buat ayahku masukkan kamu ke daftar hitam. Hadiah promosimu sudah tiba. Siapa Shen Tao? Aku. Surat dari pusat baru turun. Kamu dengar itu, Shen Tao? Pusat langsung perintah pecat kamu. Hari ini, kamu harus keluar dari perusahaan. Bukan pemecatan. Jadi artinya aku masuk daftar hitam. Shen Tao. Kalau kamu berlutut di depanku sekarang, sujud 3 kali, lalu gonggong seperti anjing, dan merangkak keliling perusahaan, maka aku mungkin bantu kamu. Cukup, Shen Tao tidak dipecat, dia tidak masuk daftar hitam, dia naik pangkat. Apa? Naik pangkat? Promosi? Ini? Maaf, mengecewakan kalian berdua. Aku bukan cuma tidak dipecat, aku dipromosikan jadi ketua tim. Hei, kamu bercanda? Dia cuma karyawan tanpa koneksi, kantor pusat langsung memberi perintah, dan dia dipromosikan? Betul, dialah. Dia ketua tim. Lalu aku bagaimana? Kamu dipindahkan ke logistik. Bertanggung jawab atas toilet seluruh gedung. Dan pengagummu, Tian Daqiang, dipecat. Siapa yang memecatnya? Siapa yang memecatnya? Aku yang memecatnya. Oh, Wang Qian ini, dia mania kebersihan, dia dulu sering mengeluh mejanya berantakan, dan dia buang semua sampahnya ke kursiku. Dan dia selalu bilang yang lain bau. Setiap kali dia balik dari kantor ketua tim, bau parfum itu hampir membuat sesak napas. Sekarang dia akan membersihkan toilet. Coba lihat dia masih berani ngeluh bau. Berkat Mas Tao turun tangan, berita baik terus berdatangan. Betul. Selamat Tuan, nilai pemujaan Anda telah melebihi 2.000 poin. Hadiah sebesar Rp15.000 telah dikeluarkan. Stamina plus 5. Hadiah spesial terpicu, jodoh dari surga. Jodoh dari surga? Aku nggak peduli. Aku nggak mau ke logistik. Dan pasti nggak untuk bersihin toilet. Jangan ngeluh padaku. Ini dari pusat. Kalau kamu keberatan, ajukan banding. Kamu? Oh, sayang. Tahu, hanya ketua tim yang payah. Aku yakin kamu nggak akan bertahan lama, kita lihat saja nanti. Ketua tim Shen, haruskah aku memberitahu atasan? Aku takut pada mereka. Jangan khawatir. Ada yang lain? Oh, ya, besok siang, ada magang baru datang. Kamu akan menjadi pembimbingnya. Ini resumenya. Makasih. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Aku di sini untuk melapor. Aku tidak sengaja menabrakmu. Nggak apa-apa. Hei, tunggu. Kamu, Min Min. Anda? Saya Shen Tao. Ketua tim Anda. Oh, halo, Pak Shen. Perusahaan mengutus saya untuk menjemput Anda dan mengantar Anda keliling kantor. Makasih, terima kasih, Pak Shen. Apa ini? Ya, saya baru lulus, belum dapat kerja, jadi belum sempat cari tempat. Saya lagi kontrak tempat, dan ada kamar kosong yang bisa disewakan.
Kalau tidak keberatan kecil, kamu bisa tinggal di sana dulu. Benarkah? Kalau begitu terima kasih banyak, Pak Shen. Sama-sama. Kenapa? Gak apa-apa. Ayo, Pak Shen. Oke. Saya bantu bawakan tas Anda. Tapi, Pak Shen, koper saya mungkin agak. Pak Shen, Gampang. Bantuan stamina sistem ini sangat berguna. kalau begitu, biar saya sendiri yang bawa. Gak apa-apa. Saya bawa. Saya, Sepertinya ini takdir yang tak terpisahkan. Mantan pacarku mengambil semua tabunganku dan kabur dengan pria kulit hitam. Sekarang aku harus menjatuhkan saingan. Tenang Tuan, pilihan sistem adalah yang terbaik. Selalu premium. Pak Shen, sedang melihat apa? Anda. Ayo. Saya akan tunjukkan ke dalam perusahaan. Lantai ini sebagian besar adalah departemen proyek. Itu kantor manajer Zuang. Manajer Zuang, kamu menyakitiku. Ini, Tunggu aku. Wang Qian. Kerja keras banget. Aku akan suruh tim datang dan belajar dari ini. Qian, Kerja keras ya. Aku akan suruh semua orang belajar darimu. Sialan. Shen tahu itu menipuku. sayang. Jangan marah, ya. Ayahku janji padaku, dalam 2 tahun, dia akan memindahkanmu kembali ke departemen proyek. Gitu dong. Masuk. Pak Zuang. Aku perlu bicara. Gak lihat aku sibuk? Gak bisa baca situasi? Enyahlah. Aku sudah kehilangan minat. Orang tadi, yang di meja Shen tahu, mau diapain? Pembuat masalah, aku yang urus mereka. Tapi, dia baru naik jabatan. Mungkin dia punya backing? Ayahku sudah cek. Gak ada yang kenal dia di perusahaan. Ayahku bilang, dia akan pecat dia sore ini. Mantap. Ayo, kita ajarin dia. Ayo. Baik. Semuanya, tunggu. Biar aku perkenalkan seseorang. Ini rekan baru kita. Gao Minmin. Semuanya, sambut dia. Ini mejaku. Sana. Itu mejamu mulai sekarang. 2 pengacau itu sudah pergi. Yang lain mudah diajak kerja sama. Pak Shen, aku tiba-tiba sakit perut. Boleh aku ke toilet? Oke. Belok kiri di ujung lorong. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Oke, Jiang Wei. Ada apa? Tao. Ibuku meninggal. Aku mau cuti untuk pemakamannya. Tapi Pak Zuang terlalu sibuk, dia bahkan gak punya waktu buatku. Tetap semangat, semuanya. Pak Zuang. Ibuku meninggal. Aku harus pulang untuk pemakaman. Aku mohon. Sesuai kebijakan perusahaan, Cuti harus diajukan sebulan sebelumnya. Kamu nggak lapor, dan langsung pergi. Itu nggak pantas. Selain itu, apa urusannya kematian ibumu denganku? Terdeteksi ketidakadilan di tempat kerja. Cuti ditolak. Penghinaan jahat. Host, perbaiki segera. apa kamu gak punya ibu? Tahu. Berani-beraninya kamu bicara begitu pada Pak Zuang? Hamba. Kamu baru jadi ketua tim 2 hari. Udah sombong banget. Tahu. Kamu berani mukul dan maki aku? Tahu, kamu tamat? Benar. Pergi ke rumah sakit sekarang. Nanti lukanya sembuh. Ibu seorang karyawan meninggal. Kamu gak setujui cuti duka dan menghinanya? Apa kamu manusia? Pak Zuang bukan baru jadi brengsek. Bulan lalu aku perjalanan dinas, dan kecelakaan mobil. Aku hampir mati. Tapi mereka hitung sebagai absen, dan potong bonus absensiku. Tepat?
Tahun lalu, aku ambil cuti tahunan untuk check up ibuku. Perusahaan tiba-tiba memanggilku kembali. Aku bilang gak bisa kembali hari itu. Dia bilang aku menyalahgunakan cuti dan potong bonus kinerjaku. Terdeteksi ucapan host. Itu memicu resonansi kolektif yang kuat. Hadiah, Rp20.000. Satu kesempatan untuk menambah 10 poin pada stat manapun. Stat mana yang harus aku tambah? Aku sudah bilang ke ayahku. Dia akan memasukkanmu ke daftar hitam sore ini. Dan memecatmu. Dan kamu pukul aku? Aku akan menuntutmu karena penganiayaan. Aku pastikan kamu membusuk di penjara. Kamu dengar aku nggak? Pak Zhuang, tenang. Zhang Wei, kamu ngapain berdiri di situ? Dasar nggak ngerti. Pergi beli kopi sana. Biar Pak Zhuang tenang. Uang snack sore yang aku bayarin kemarin, kamu belum bayar balik, dan yang sebelumnya, Peduli amat sama uang kecil itu, aku kasih kamu kesempatan buat pamer. Jangan nggak tahu terima kasih. Baiklah. Kamu baru ambil cuti berkabung, itu udah bikin aku kesal. Dan sekarang kamu malah nggak bantu, aku pecat kamu juga, loh. aku yang lakukan. Shen Tao. Sekarang kamu takut, baru tahu cara menjilat kami? Pintar. Tapi, kami nggak akan memaafkanmu semudah itu. Iya. Kopi yang kamu minta. Kopi instan ini, aku malah nggak bakal pakai buat rendam kaki. Kami cuma minum Starbucks kah, kopi mahal itu. Hanya kopi semacam itu yang layak buat status kami. Barang ini, kami rasa jorok. Mau minum Starbucks kah? Bayar. 10.000 secangkir, aku beli sekarang juga. 10.000? Kamu nipu aku. Membiarkanmu beli kopi itu udah bantuan. Dan kamu bilang 10.000 secangkir? Aku nggak bayar sepeser pun? Baik, nggak ada uang ya. Baru sekarang kamu pintar. Sistem. Tambahkan 10 poin ke stamina. Perintah diterima, poin berhasil ditambahkan ke host. Kamu tunggu apa? Shen Tao, kamu. Ini yang namanya kopi pukul. Enak nggak? Kamu gila? Aku membuat kopi kocak sendiri, kenapa kamu tidak menghargainya? Dulu saat kamu terpuruk, bukankah kamu juga melakukan hal yang sama pada orang lain? Betul. Bulan lalu, waktu aku mau ngirim laporan, hanya karena aku mengganggu Wang Qian yang lagi manikur. Dia benar-benar menampariku 18 kali. Benar. Dan Supervisor Zhuang, dulu, menyuruhku revisi kontrak 50 kali, berapa pukulan yang dia berikan padaku. Aku bahkan gak ingat. Pada akhirnya, kita pakai versi pertama. Tao. Terima kasih. Kamu membela kami. Gak masalah. Selamat host, nilai kekaguman telah melebihi 5.000 poin. Hadiah, poin kesehatan. Hadiah, poin kesehatan, poin pesona, dan poin stamina masing-masing telah $50.000. Skill pasif terpicu, penguasa tertinggi. Mereka yang melawan host akan dihukum dalam 5 detik. Mereka yang mendukung host akan mendapat hadiah. Makasih, Tao. Makasih, Tao. Semuanya, diam. Dua orang ini telah memotong gaji kita setiap bulan. Memperlakukan kita seperti budak. Aku yakin kalian semua ingat itu, kan? Kesempatan ada di sini hari ini. Apakah kalian akan terus memilih menjadi penurut dan menerimanya? Atau kalian mau bergabung denganku dan memperjuangkan apa yang pantas kita dapatkan? Mereka yang mau berjuang. Berdiri bersamaku. Tao, diam. Dan kalian, jangan dengarkan dia. Jika kamu berani cari masalah dengannya, kalian dipecat dan masuk daftar hitam. Aku bersama Tao. Coba saja, pecat seluruh departemen proyek. Lihat bagaimana perusahaanmu berjalan tanpa kami. Aku juga bersama Tao. Gajiku, $3.000 sebulan. Aku cuma main-main. Aku bisa keluar kapan saja. Betul. Aku ikut juga. Aku nggak mau terima omong kosong ini dengan gaji murahan ini. Aku juga. Berontak, kalian semua. Tao, kau yang mulai ini. Aku nggak biarin kamu keluar dari sini hidup-hidup. Serangan pada Tuan terdeteksi.
Hukuman akan aktif dalam 5 detik. Tahu, kamu ketawa apa? Aku bilang, jangan terlalu sombong. Kalau ayah Zhuangyong datang, kamu akan kena batunya. Dan kalian yang lain juga tidak akan lolos. Betul. Ayahku nggak akan lepasin kamu. Kamu hitung apa? Aku bicara sama kamu. Kamu nggak dengar? Aku bicara sama kamu. 0. Pemberitahuan mendesak. Tim proyek A baru-baru ini berkinerja sangat baik. Hadiah istimewa, setiap anggota mendapat $5.000. Selain itu, Supervisor Zhuangyong ditangguhkan sambil investigasi berlaku segera. Wang Qian dengan ini dipecat. Tahu, kalau kamu nggak memimpin, kami nggak akan berani melawan. Ya, tahu, berkat kamu bawa kami keberuntungan, dan kami ikut merasakannya dan dapat bonus $5.000. Sekarang kami bisa bayar sewa. Cicilan mobilku bisa istirahat juga. Makasih, Tao. Makasih, Tao. Kalian memilih untuk melawan sendiri, jadi, kalian seharusnya berterima kasih pada diri sendiri. Pak Zhuang, kenapa diam saja? Aku masih lebih suka sikap memberontakmu. Dan cara kamu tersenyum, memperlihatkan gigi emas kecil itu. Iya, Pak Zhuang, mungkin. Kenapa nggak memarahi kami Dan Wang sedikit Qian lagi? itu, kamu harus lebih sering memarahi dia juga. Mungkin kami dapat bonus lagi. Benar. Sayang, Qian, sayang, jangan. Shen Tao. Aku peringatkan kamu, jangan terlalu sombong. Ayahku manajer di sini. Aku cuma diskors beberapa hari, aku akan kembali, urusanku denganmu belum selesai. Apa kabar? jauh lebih baik. Hei, kalian berdua. Baru di sini, ya? Absen tanpa izin selama jam kerja, istirahat kamar mandi dibayar. Pak Zhuang, saya tadi benar-benar nggak enak badan. Saya nggak sengaja. Cukup. Kamu cuma magang. Kamu kerja di sini, harus tahu aturan kami. Ayahku manajer di sini, aku mau bicara sama kamu, itu sudah murah hati, di tempat kerja, kalau mau kerja, lakukan dengan benar, ini bukan istirahat ke kamar mandi yang dibayar. Dan kalian semua, ngapain lihat-lihat? Cuma bermalas-malasan di kerja, sama sekali nggak profesional. Terdeteksi pelanggaran di tempat kerja. Penyalahgunaan kekuasaan. Menindas bawahan, harap segera ambil tindakan korektif. Saya. Cukup, tidak ada alasan lagi. Dan kalian, anak-anak muda, seharian di perusahaan, kalian cuma teriak, formasi tempat kerja. Kekanak-kanakan, anak muda nggak tahu aturan. Bagaimana nanti kalian bertahan di masyarakat? Sok jadi bos, sekarang malah ngatur istirahat ke kamar mandi? Mau gimana lagi? Dia yang memaksa Xiao Wang pergi, katanya wasirnya dibuat-buat. Tenang, Pak Zhuang. Kamu sudah banyak bicara, minum air dulu, basahi tenggorokan. Kalau saja kamu sadar lebih awal, aku rasa kamu cuma takut. Iya. Apapun kata kamu pasti benar. Jangan khawatir, Tao pasti punya rencana. Cukup. Kalian semua kembali ke kegiatan kalian masing-masing. Kalau aku mau ke kamar mandi. Pak Zhuang, selama jam kerja, Bapak tidak boleh istirahat ke kamar mandi yang dibayar. Shen Tao, aku heran, kenapa kamu begitu baik padaku, ternyata kamu menjebakku. Pak Zhuang, saya mengikuti saran Anda, sangat mematuhi peraturan perusahaan, menghargai waktu kerja, menghentikan istirahat WC berbayar. Benar kan? Semuanya? Ya, tepat sekali. Pak Zhuang sangat mulia. Dia nggak pernah ambil istirahat WC berbayar. Waktu itu uang. Pak Zhuang, saya ada dokumen lain di sini, tolong segera diproses. Urus apa? Shen Tao, kamu lebih baik minggir, atau akan kubuat kamu menyesal. Hei, kalau minta tolong, tunjukkan rasa hormat. Bukan aku yang terburu-buru. Tao, tidak, tunggu, Bos Tao,
Aku mohon, aku nggak tahan lagi. Kata-kata saja tidak cukup. Baik. Uang. Aku akan kasih semua uang, hanya. Kasihanilah. Lepaskan aku nggak tahan lagi. Aku hitung dulu. Kumohon, jangan dihitung. Baik. Tolong. Dulu, siapa yang ngasih pinjam uang ke Zuangyong dan gak dibayar? Siapa yang ditipu Wang Qian? Aku. Oke, aku bakal balikin ke pemiliknya, dan lebih lagi. Oke. Tahu, langkahmu brilian sekali. Benar, tahu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, puas banget. Selamat Tuan, nilai pemujaan di atas 7.000. Poin pesona plus 10. Bonus, 300 juta rupiah. Tahu, kayaknya kamu makin ganteng aja. Min, ayo lihat tempatku dulu. Kalau kamu nggak suka, sementara pakai aja dulu. Nanti di hari libur, aku antar kamu lihat yang lain. Oke. Ayo. Tunggu. Mau pergi sudah? Malam ini kita ada tugas penting. Kamu harus lembur. Zuangyong, kamu sudah diskors. Apa wewenangmu memberi tugas? Diskors atau tidak, tapi pekerjaan yang menumpuk tetap harus aku serahkan. Jadi, aku memberimu tugas. Tentu saja. Aku sudah punya rencana malam ini nonton film sama pacarku. Sekarang nggak jadi? Nenekku datang ke kota menemuiku. Dia masak banyak makanan dan menungguku pulang makan malam. Aku akhirnya berhasil dapat tiket dan harus pulang untuk pemakaman ibuku. Diam kalian semua. Ini semua karena kalian malas-malasan di kantor dan menunda pekerjaan sampai sekarang. Ini bikin aku diskors dan harus kembali menyerahkan pekerjaan. Jadi malam ini, kalian harus selesaikan semua pekerjaan sebelum boleh pulang. Terdeteksi pelanggaran di tempat kerja. Memaksa karyawan lembur. Harap segera perbaiki, Tuan. Jangan cuma berdiri di situ, langsung kerja. Uang lemburnya gimana? Ya? Mana uang lemburnya? Berkontribusi untuk perusahaan itu berkahmu. Dangkal, yang kamu lihat cuma uang. Sen tahu. Pantesan kamu masih jadi karyawan biasa. Tentu aku nggak semulia kamu. Beda sama kamu, yang banyak bicara kalau lihat uang. Kamu lebih semangat dari lalat di atas tai. Kalau kamu suruh kami lembur tanpa bayar, aku akan jadi warga yang peduli, dinas tenaga kerja, pajak, pemadam kebakaran. Aku akan telepon 800 kali sehari melaporkan masing-masing. Coba lihat apa ayah manajermu. Masih bisa melindungi kamu, si Sok Suci. Anak baik. Mungkin kalau ada masalah serius, Pak Zuang bisa saja memutuskan hubungan dengannya dan memutus ikatan. Bagaimanapun, Pak Zuang dan istrinya bisa punya anak lagi. Mulai dari awal, masih belum terlambat. Kalau begitu, yang atas nama Bapak, rumah dan mobil, properti ini, benar-benar akan diambil. Baiklah. Ini belum selesai. Tunggu saja. Jangan pergi. Dia benar-benar ketakutan, lari lebih cepat dari istirahat ke kamar mandi. Tahu, berkat kamu hari ini, kami tidak pernah berani melawan dia seperti itu sebelumnya. Betul. Mengikuti kamu, tahu, kami merasa bisa berdiri tegak. Selamat Tuan, nilai kekaguman Anda telah melebihi 8.000 poin. Poin kesehatan bertambah 10. Anda telah menerima bonus $20.000. Aku baru saja memulainya. Kalian semua berdiri sendiri. Baiklah, sudah larut. Semuanya, pulang sekarang. Jangan buat keluarga menunggu. Dah. Hati-hati, dah. Oke, ayo pulang. Aku ambil. Aku aja. Ayah, Shen tahu itu keterlaluan. Apalagi? Ya, Shen tahu itu, dia sudah tidak terkendali.
dia menjebakku, dan bersekongkol dengan rekan kerja lain. Dan mempermalukanku, Shen Tao, kamu. Ini kopi kocok. Enak nggak? Ya, lihat lebam di wajahku, masih ada. Dia maniak kekerasan, dia mengabaikan peraturan perusahaan. Dia menindas aku, sebagai supervisor. Ada lagi? Ya, dia lebih parah lagi siang ini. Semua uang ini milikmu. Tolong. Kasihan, lepaskan aku sudah tidak tahan. Ya, ini pemerasan, kamu harus menghadapinya, ya? Ya? Astaga. Ya, apa kau? Apa kau mendengarkan aku? Aku anakmu sendiri. Kamu yang memulai masalah, dan kamu melawan orang yang salah. Aku. Tapi Shen Tao, dia tidak seharusnya seperti itu. Dia? Kamu sungguh keterlaluan. Emang aku nggak tahu, kamu selalu sombong sekali. Kali ini, kamu ketemu tandinganmu. Kamu mengalah. Aku gak peduli. Kamu harus memecatnya. Dan kembalikan pekerjaanku. Dan Wang Qian itu, kembalikan dia juga, ya? Oke. Skorsing, itu untuk kamu bersembunyi dulu. Kalau soal Shen Tao itu, dia cuma orang tak punya koneksi. Tangani dia, gampang. Masuk. Duduk. Tempat ini tidak besar, agak berantakan. Hanya kamar tidurku yang siap. Malam ini kamu bisa tidur di kamarku. Kalau kamu, Aku akan tidur di sofa, cukup untuk malam ini. kamu baik sekali. Gak apa. Aku tidak bisa membiarkanmu tidur di sofa. Ini sewanya, simpan. Mulai sekarang, di kantor, aku mungkin punya banyak pertanyaan. Aku harus minta saranmu. Oke. Pertanyaan apapun soal kerja, bisa tanya aku. Jangan malu. Lalu aku. Mari. Istirahat dulu. Pilihan sistemnya pas banget. Semua balas diterima sekarang. Menyiksa kita larut malam. Terdeteksi pelanggaran di tempat kerja. Mencuri waktu istirahat karyawan dengan sengaja. Tuan harap perbaiki segera. Waktunya tidur. Tidur? Gak, perusahaan membayarmu untuk tidur? Zhuang Yong, tidak bisa macam-macam dengan Wang Qian, jadi kamu macam-macam dengan kami, hanya untuk macam-macam? Shen Tao, katakan itu lagi. Siapa bilang aku tidak mampu? Siapa yang emosi itu masalahnya? Saya sarankan Supervisor Zhuang urus dulu proses kursinya sendiri. Jangan membesar-besarkan masalah. Merepotkan kami dengan kerja. Shen Tao, kamu yang jadi biang kemalasan. Dan kalian semua, kalian juga nyindir, ya? Oh, kalau tugas malam ini tidak selesai, besok atasan akan menyalahkan kita, kalian semua, akan dipecat dari perusahaan. Kamu yang pertama dipecat. Kamu lupa. Aku sekarang ketua tim. Dan aku admin grup kerja. Semuanya, santai ya. Dia udah dikeluarin dari grup. Semua, tidur nyenyak. Aku yang tanggung jawab. Tahu, kamu hebat banget, tapi nggak bisa tanggung sendiri. Kita dihukum bareng. Betul, bersama suka, bersama duka. Selamat bos. Skor penyembahan capai 10.000. Stamina peluang 10. Bonusmu sudah cair, 20.000 rupiah.
Uangnya di sini. Tapi untuk mencegah Zhuang Yong bikin masalah besok, aku harus ke kantor lebih awal. Kayaknya Zhuang Yong gak ganggu mereka. Kenapa? Masuk angin? Aku nggak apa-apa. Mungkin udaranya lebih dingin. Aku kurang pakai baju. Cuma kedinginan. Ini agak dingin. Aku nyalain AC. Dan naikin suhunya. Tahu. Jangan nyalain AC. Aku nggak enak badan. AC mati. Sebentar aja. Begitu suhunya naik, dan udah hangat, aku akan matiin. Tahu. Kok bisa sih? Aku bilang, AC-nya mati. Aku bisa sakit. Lagi pula, nggak ada yang komplain. Kok cuma kamu yang bermasalah? Kamu cuma peduli sama diri sendiri, dan nggak peduli sama orang lain. Terdeteksi pemerasan moral di tempat kerja. Menggunakan ketidaknyamanan pribadi untuk mengesampingkan kebutuhan kolektif. Nyonya, perbaiki ini segera. Sen tahu, mungkin nggak usah. Aku pakai lapisan tambahan, nggak masalah. Tidak, Lily. Kamu pegang penghangat tangan, duduk di atas selimut listrik, dan punya pemanas di kakimu. Kamu lengkap banget, tentu aja nggak dingin. Gimana dengan yang lain? Biarin mereka mengandalkan tekad dan bertahan? Aku nggak kayak kalian. Pokoknya, AC tetap mati. Aduh, perutku sakit. Aduh, jantungku sakit banget. Aduh, kan? Min Min punya rinitis, nggak tahan dingin. Aduh, apa yang lain merasa dingin? Dan pegal-pegal semua? Ah, si kuku. Aduh, pinggul. Aduh, lututku. Artritisku kambuh juga. Ah, seluruh badanku sakit. Wah, lihat tuh. Ah, kamu harus bayar biaya medis dan ganti rugi mental. Jadi bayar aja. Sen tahu, itu penipuan. Hei, jangan gitu. Mau nyalain AC, atau kita semua pergi bareng ke rumah sakit? Soal biaya. Baiklah, aku nyalain. Oke, menyebalkan. Menyebalkan banget. Gitu dong. Baiklah. Hei, AC-nya nyala. Jangan pura-pura tidur. Bukan aku. Aku cuma mendorongnya sedikit. Xiao Tian. Xiao Tian. Bangun. Nyalakan AC. Ayo, bangun. Xiao Tian. Xiao Tian. Coba lihat. Kemari. Pupil melebar. Nadi lemah. Napas dangkal, cepat. Dia akan mengalami henti jantung. Min Min telepon 91 sebal. Rekan-rekan lain, bantu kami. Pergi tunggu ambulans. Cepat. Dokter, apa-apaan ini? Ini karena kerja berlebihan yang menyebabkan henti jantung. Beruntung dia ditolong tepat waktu. Kalau terlambat, dia mungkin tidak selamat. Dia perlu istirahat banyak sekarang. Terima kasih, dokter. Rencananya harus diserahkan. Dia begini, masih mikirin kerja. Mari. Xiao Tian, saya masih punya laporan masa percobaanmu. Kalau kerja malam ini tidak selesai, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Zhuang Yong. Ada orang yang nggak tahu apa yang baik buat mereka. Perusahaan baik hati kasih kamu kesempatan kerja, dan lembur dengan itikat baik. Tapi kamu dengan sengaja pura-pura mati. Kamu bikin perusahaan repot banget. Tepat. Karena kamu sendiri, perusahaan harus mengeluarkan pemberitahuan. Mulai sekarang, kalau ada yang bermasalah karena lembur, akan didenda Rp500.000 dulu.
Dia mati karena kerja lembur. Yang kamu peduli cuma duit, kamu nggak punya perasaan? Hei, ini pemberitahuan dari manajemen. Aku cuma menyampaikannya. Demi ketertiban perusahaan. Mencegah karyawan memanfaatkan lembur, untuk pura-pura mati dengan sengaja, aturan berikut berlaku. Ketidakadilan di tempat kerja terdeteksi. Memutarbalikkan fakta. Menginjak martabat karyawan. Tuan, segera perbaiki. Diam. Di matamu, kerja lebih penting dari nyawa? Aku akan merekam wajah jelek kalian dan membeberkannya. Kamu diam. Kamu cuma magang, kamu nggak punya suara di sini? Jangan ikut campur. Atau kamu nggak sanggup. Hei, aku ambil alih ini, titik. Shen tahu. Nggak usah diungkap. Sepertinya kamu punya akal. Kamu tahu bikin keributan dan merugikan perusahaan nggak baik buat kalian semua. Shen tahu. Orang sekokoh kamu. Bahkan kamu bisa takut? Kamu salah paham. Aku nggak perlu dia merekam. Karena siaran langsung sudah dimulai. Siaran langsung dimulai begitu kamu masuk. Ekspresi wajahmu saat kamu bilang, kematian mendadak jahat. Tertangkap dengan jelas. Jangan coba-coba menggertakku, aku nggak percaya kamu akan memulai siaran langsung lebih awal. Iya. Pasti palsu. Buka sendiri platform streamingnya, cari di sekitar, dan lihat berapa banyak orang di siaran langsung. Apa maksudmu dengan kematian mendadak jahat? Apa itu bahasa manusia? Kamu mati dan masih berutang 7 juta rupiah ke perusahaan. Apakah kita perlu melalui prosedur persetujuan? Nggak boleh mati tanpa persetujuan. Nggak boleh mati tanpa persetujuan. Perusahaan yang tidak berperasaan mana ini? Kita harus membongkarnya dan melaporkannya. Shen tahu. Kamu berani menjebakku? Jebak? Saat kamu bilang kematian mendadak jahat tadi, bukannya kamu sok suci? Di bawah kamera siaran langsung, dengan kesempatan sebesar ini, kenapa kamu tidak berani mengatakannya sekarang? Bagaimana kalau aku telepon manajer Zuang? Biar dia ikut ke siaran langsung juga. Hei, enggak, aku. Waduh. Halo, ayah. Kamu bajingan. Kembali ke kantor sekarang. Shen tahu. Kamu tunggu aku belum selesai denganmu. Ayo. Shen tahu, lihat. Semua orang di siaran langsung memujimu. Kerja bagus, streamer. Rasa keadilannya luar biasa. Beginilah seharusnya tempat kerja. Beginilah seharusnya tempat kerja. Beginilah seharusnya Melindungi tempat rekan kerja, melawan para bajingan. Streamer ini adalah suaraku di internet. Streamer ini adalah suaraku di internet. Streamer ini adalah suaraku di internet. Mulai kelas. Mulai kelas, aku ingin belajar. Selamat streamer, kamu menyelamatkan 1 nyawa. Itu jasa yang tak terkira. Pencapaian terbuka, penjaga dermawan. Kamu menerima bonus 700 juta rupiah. Selamat Tuan, menyelamatkan nyawa. Kebaikan tak terbatas. Pencapaian terbuka, pelindung penuh kasih. Bonus 50.000 dolar. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Aku akan membela hak rekan-rekanku dan hakku, keluar sekarang. Tahu? Ada apa denganku? Terlalu banyak lembur. Kau di rumah sakit. Bagaimana perasaanmu sekarang? Selain lemas, lainnya baik-baik saja. Tahu, kau menyelamatkanku kan? Kau penyelamatku. Aku akan berlutut. Hei, jangan. Tidak perlu begitu. Jaga dirimu baik-baik, jangan berlebihan. Paham? Oke, aku tahu. Emham. Makasih, tahu. Xiaoshen, anakku, Zuangyong, sudah merepotkanmu. Datang ke kantorku. Aku perlu bicara denganmu. Aku bilang kau jangan mencolok, tapi malah kau bikin masalah besar. Dan biarkan disiarkan langsung. Otakmu terbuat dari bubur? Ayah. Aku lihat rumah sakit kosong, dan anak buah Shen Tao tidak ada, jadi aku bawa orang untuk balas dendam. Tak kira bocah itu masih di rumah sakit. Siaran langsung. Bodoh. Kau berani membantah? Nanti, ikuti perintahku. Kau dengar? Siap.
Masuk. Manajer Zuang, Anda ingin bertemu saya? Hahaha, Shen, kamu di sini. Cepat, 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 silakan duduk. Manajer Zuang, katakan saja apa yang perlu Anda katakan. Shen, duduk, duduk. Ayo kita bicarakan. Saya meminta Anda ke sini hari ini. Saya ingin anak saya yang tidak berguna meminta maaf kepada Anda. Dan kepada rekan-rekan tim A. Permintaan maaf resmi. Kemari. Maaf, Shen, saya sudah memutuskan. Untuk Anda, untuk para netizen yang mengikuti insiden kematian mendadak yang jahat, saya memecat Zuang Yong sekarang. Manajer Zuang, apa maksud Anda dengan ini? Saya bisa lihat, Anda benar-benar berbakat. Anda memiliki kemampuan dan keberanian. Saya sudah memutuskan untuk membiarkan Zuang Yong bekerja di bawah Anda dan mengeraskannya. Pekerjaan kotor atau berat apapun, silahkan tugaskan. Untuk benar-benar membentuknya. Zuang Yong adalah satu-satunya putra dari keluarga Zuang selama 18 generasi. Mereka selalu melindunginya, apapun yang terjadi. Sekarang dia menyerahkannya kepada saya, rubah tua yang licik itu. Apa maksud sebenarnya? Karena manajer Zuang sudah berkata begitu. Saya akan mencobanya. Ini bukan pelanggaran di tempat kerja. Sistemnya down. Saya harus berhati-hati. Bagus. Sudah ditetapkan. Oh, iya. Shen, saya sudah menandatanganinya. Ini adalah persetujuan bonus untuk tim A Anda dari waktu lalu. Bawa ke bagian keuangan. Jalani saja prosesnya. Oke. Shen tahu. Dia dulu setiap hari nyusahin kamu, dan sekarang tiba-tiba sikapnya berubah. Aku rasa ada yang aneh. Tenang aja. Aku tahu Musa nggak datang ke ayam tanpa alasan. Aku waspada. Zuang Yong, ya, tahu. pergi tunggu di area kantor tim A. Sebentar aku akan kasih tugas. Ya, makasih, tahu. Pergi ke bagian keuangan urus bonusnya dulu. Pak Lin, ini sedikit oleh-oleh untuk Bapak. Soal masalah gaji yang lalu, saya sangat berterima kasih atas bantuan Bapak. Saya tahu Bapak suka teh, jadi ini sengaja disiapkan untuk Bapak. Soal reimbursement proyek ini, bagaimana menurut Bapak? Nggak usah repot. Terdeteksi pelanggaran di tempat kerja suap, Tuan segera perbaiki. Manajer Lin sibuk sekali, sibuk banget. Oh, rupanya ketua tim Shen. Nah, ada angin apa? Urusanku nggak penting. Yang penting adalah urusannya. Ketua tim Shen, datang pas banget. Saya masih punya teh enak. Buat Bapak juga. Nggak jadi. Saya akan melapor ke atasan tentang yang baru saja terjadi di sini. Shen tahu. Jangan tidak tahu terima kasih. Apa? Kamu baru jadi ketua tim, udah sombong banget. Kamu cari gara-gara, iya? Siapa yang ribut di sini? Pak Zuang, akhirnya Anda datang. Dengan Pak Zuang di sini, coba kau berani sombong lagi. Kalian yang sombong, di siang bolong, melakukan praktik curang di perusahaan. Aturan perusahaan tertulis hitam di atas putih. Kau buang saja aturan itu. Ini. Mengadu soal suap? Sampai membelaku? Lebay. Tahu. Biarkan aku sendiri yang menangani orang macam ini, agar tidak mengotori tanganmu. Aku dulu brengsek. Tapi setelah bimbinganmu, aku mulai hidup baru dan ingin menjadi orang jujur. Kalian berdua. Kalian sadar salah? Ya. Siap. Tahu salah? Perbaiki. Kalian akan dihukum? Tahu. Zuang Yong kali ini sepertinya benar-benar berubah. Berkatmu. Selamat host. Nilai pemujaan telah melebihi 11.000 poin. Kamu mendapat bonus $20.000. Skill pasif terpicu, Supreme Overall. Uang magangku cair. Skill pasif Supreme Overall terpicu. Mulai sekarang, siapapun yang melawan host akan dihukum dalam 5 detik.
Yang mendukung host akan mendapat hadiah. Hei, Zhuang Yong. Kamu terima uang? Aku? Uang apa? Tidak apa. Baiklah. Sistem, efek Supreme Overall, apa kau yakin tidak akan salah? Host, efeknya pasti benar. Mereka yang benar-benar mendukungmu pasti akan mendapat hadiah. Palsu takkan jadi nyata. Zhuang Yong. Berapa lama kau bisa terus berpura-pura? Semua, hentikan apa yang kalian kerjakan. Bonusnya sudah disetujui. Kemari, tanda tangan dulu. Uang akan masuk ke rekening kalian. Mantap. Uang ini pas buat beli kartu grafis baru. Aku baru kepikiran, mau ajak orang tuaku jalan-jalan sebentar? Beberapa hari lalu, aku mengadakan pemakaman untuk ibu. Aku punya utang, kali ini, pas banget buat bayar lunas. Ada apa, Pak Li? Kenapa Pak Li tidak senang dengan bonus? Meskipun bonusnya cair, keuangan rumah tangga tetap tidak bisa mencukupi. Istriku sakit, dia nggak bisa kerja. Biaya sekolah anak-anak sudah jatuh tempo. Minggu lalu, ibuku dirawat di ICU. Gajiku saja nggak mungkin menutupi semuanya. Baiklah. Ambil dulu bonusku. Aku pinjamkan ke kamu. Bayar nanti kalau udah bisa. Aku nggak bisa terima ini. Kenapa enggak? Kamu selalu menjaga aku di kantor. Lagian, aku masih punya bonus sistem. Aku nggak butuh ini. Hei, Pak Li, aku juga bisa bantu sedikit. Tahu, aku tadi cetak dokumen, dan nemu bahwa departemen lain bonus kinerja triwulannya sudah cair. Punya kamu pasti sebentar lagi, kan? Hei, banyak juga uangnya. Aku lagi kekurangan uang sekarang. Kayaknya emailnya udah masuk. Hei, Pak Li, kamu level A, pasti dapat banyak. Hei, biaya rumah sakit ibuku sudah terbayar. Hei, tahu, levelmu berapa, aku? Coba lihat. Level terendah, nggak tahu. Kamu biasanya rajin dan berdedikasi. Tidak ada di tim kita yang bisa menandingimu. Bagaimana Zhou Jie bisa memberimu nilai serendah itu? Terdeteksi ketidakadilan di tempat kerja. Menekan bawahan berbakat secara jahat. Tuan, segera perbaiki. Kalian pada ngumpul di sini buat apa? Shen, mana laporan review proyek bulan lalu? Aku lagi ngerjain. Zhou Jie, review kinerja kuartal lalu, kenapa kamu memberiku nilai terendah? Mungkin itu kesalahan sistem. Aku akan balik dan periksa ulang. Sistemnya baik-baik saja. Nilai manajer lain normal saja, kecuali milikmu. Mungkin aku terlalu sibuk dan salah pencet tombol. Terus terang saja, kamu memberiku nilai rendah, bukan karena aku tidak kompeten. Tapi karena kamu merasa aku mengancammu. Pak Qian, tolong lihat rencana ini. Kamu kerjakan ini sendiri? Ya. Shen, pemikiranmu sangat jelas. Dan pendekatannya cerdas. Zhou, di timmu, ada orang yang sangat berbakat. Pak Qian, Anda terlalu memuji. Shen, kemari, ke sini. Yang ini, bagaimana kamu bisa memikirkan ini? Kamu terlalu banyak mikir. Aku nggak akan lakuin itu. Kamu pikir aku terlalu bagus, membuatmu terlihat tidak kompeten sebagai pemimpin, jadi kamu memberiku nilai terendah. Ya, aku iri dengan kemampuanmu dan karena kamu dapat persetujuan bos. Ini membuatku terlihat tidak kompeten, tidak berguna. Tahu? Puas sekarang? Zhou Jie, kok bisa kamu lakuin ini? Ini sangat tidak adil. Tepat, bicara saja kalau ada masalah, ngasih nilai rendah itu nggak keren. Makasih semuanya udah bela aku. Ini bukan pertama kalinya. Kamu memberi nilai rendah. Jika kamu tidak segera memperbaiki nilai rendahmu yang curang, maka nasibmu mungkin lebih buruk dari Zhuang Yong. Aku akan ganti sekarang. Aku nggak percaya. Zhou Jie selalu ceria, tapi di balik layar, dia licik banget. Dia munafik banget, dia lebih parah dari Zhuang Yong, yang jelas-jelas jahat. Apa kita benar-benar harus memilih di antara dua tumpukan tai? Bicara soal Zhuang Yong, dia benar-benar berubah akhir-akhir ini. Kudengar dia melaporkan Wang Yu karena menyuap manajer keuangan Lin. Beneran? Anjing nggak bisa berhenti makan.
Kau tahu? Gak tahu? Aku nggak percaya, dia benar-benar berubah. Tapi jujur, itu benar. Beberapa bulan terakhir ini, setiap kali kita digaji, mereka cari alasan untuk potong gaji kita. Apa benar-benar karena manajer Lin? Hah? Mungkin. Potong gaji adalah contoh klasik dari pelanggaran di tempat kerja. Kita perlu menyelidikinya. Siapa yang tadi ngomongin aku? Wah, muncul juga. Manajer Lin, kami cuma penasaran, kenapa gaji kami jauh lebih rendah dari Wang Yu? Gaji rendah? Di mana rendahnya? Bertahun-tahun, perusahaan membayar seperti ini. Jangan omong kosong. Kalian harus cari penyebabnya di diri kalian sendiri. Selama ini, apa kalian kerja keras? Apa yang sudah kalian sumbangkan? Kalian gak ngapa-ngapain, dan cuma mau naik gaji. Kalian pada senggang banget? Hah? Pelanggaran di tempat kerja terdeteksi. Mengingkari nilai karyawan. Pemotongan gaji tanpa izin. Tuan rumah, ambil tindakan sekarang. Manajer Lin, gaji kotor di slip gaji tidak cocok dengan gaji bersih. Itu masalah. Berani tunjukkan pembukuan, supaya kita semua bisa menghitung bersama? Ya, tepat sekali. Ayo kita lihat. Buku-buku itu rahasia. Kira kalian bisa begitu saja lihat? Manajer Lin, berwibawa sekali. Berani kamu di depan semua bukti ini mengatakan itu lagi? Supervisor Lin, saya pergi ke bank untuk mengambil catatan transaksi Anda. Anda menggelapkan dana perusahaan untuk berinvestasi. Lalu Anda memotong gaji tim A. Untuk menyeimbangkan pembukuan. Buktinya kuat. Ada yang mau kamu katakan? Zuang, Pak Zuang, saya hanya ceroboh. Jangan bilang ke manajer Zuang, atau laporkan ke atasan. Saya akan cepat menyeimbangkan akun ini untuk Anda. Tidak, saya akan pergi sekarang. Keluar sekarang. Yong, aku tidak menyangka kau akan maju. Kami salah. Seharusnya kami tidak menilai kamu. Semua pujian untuk Tao. Saya tergerak oleh rasa keadilan Tao dan tindakannya mereformasi saya. Tao, aku tidak tahu kau sehebat ini. Zuang Yong, si pemalas itu, kau bahkan mereformasinya. Iya, ikut tahu pasti benar. Selamat Tuan, Anda telah memperbaiki pelanggaran di tempat kerja. Kohesi tim sangat meningkat. Hadiah, stat apapun. Satu kesempatan untuk menambah 20 poin. Bonus Shiro Yutawin. Skill Passive Supreme Ego. Diaktifkan. Wow, bonusnya masuk. Semua, cek sekarang apakah kalian juga dapat? Sudah masuk. Yong, kamu tidak dapat bonus? Saya dulu membuat beberapa kesalahan. Tidak apa-apa tanpa bonus. Semua hijau. Ya, Yong, saham kamu lebih hijau dari rumput di depan kantor kita. Anggap saja rugi. Saya sudah terlalu banyak berbuat buruk. Hanya membayar hutang lama. Ada yang aneh. Kemampuan pasif terpicu. I alone am supreme. Mereka yang menentang host akan dihukum dalam 5 detik. Mereka yang mendukung host akan dihadiahi. Dia tidak mendapat bonus. Itu bukti sistem menilai dia tidak tulus. Sekarang sahamnya merah. Itu bukti dia ingin menjebakku. Tao, kamu luang malam ini? Aku ada rencana malam ini. Min, soal data kemarin itu, ada beberapa poin lagi. Kemari sebentar. Tao, kawan. Nah, karena bonus batal, semua harus kembali bekerja. Oke. Semuanya, semua sibuk itu bagus. Kalau begitu kita ketemu lain waktu. Ayah? Shen Tao itu tidak mau terpancing. Dia waspada. Apa kau tidak bisa berpikir sendiri? Haruskah aku membimbingmu setiap langkah? Cari sendiri. Ayah. Shen Tao, kenapa kamu tidak makan?
Entah hadiah Lin Hao yang ketahuan, atau perubahan hati Zhuang Yong yang tiba-tiba. Semuanya terlalu sengaja. Entah Lin Hao ketahuan memberi hadiah, atau Zhuang Yong tiba-tiba berubah jadi baik. Itu semua terlalu sengaja. Aku curiga mereka bekerja sama menjebak. Aku ingin memeriksa hubungan Lin Hao dengan ayah Zhuang Yong, tapi mungkin sulit. Apa susahnya? Aku akan cek untukmu. Kamu kan magang, bagaimana bisa menyelidiki? Aku tahu beberapa detektif swasta yang sangat bagus. Aku akan tanyakan untukmu. Aku akan telepon. Ayah bisa bantu aku? Selidiki di perusahaan kami bagian keuangan, Lin Hao dan hubungannya dengan Zhuang Zihai. Ayolah, kamu tidak bekerja di perusahaan sendiri tapi magang di tempat lain. Sekarang kamu minta aku selidiki seseorang? Apa dia mengganggumu? Enggak. Aku cuma bantu rekan kerja Shen Tao ingin tahu. Oh, dia buat kamu khawatir begini dan dia cuma rekan kerja? Ayolah, ayah, tolong bantu aku selidiki. Kasih tahu aku kalau sudah tahu. Oke, bye. Hei, cantik. Ayo minum sama aku. Kamu ngapain? Jangan. Enggak. Ayo. Foto bareng aku. Aku traktir kamu makan malam. Aku akan belanjain kamu. Aku nggak mau. Pergi sana. Jangan, pergi. Cium aku. Jauhi dia. Atau aku nggak akan ramah? Bang, lihat tuh lenganmu yang kerempeng. Mau jadi pahlawan. Kayaknya. Sistem. Tambahkan poin hadiah terakhir 20 ke stamina. Kau Tuli, udah bilang suruh pergi. Percaya atau tidak, ini akan mengirimmu ke bulan. Ada yang mau bilang? Bos. Iya, maaf. Aku salah. Aku akan lapor polisi. Aku akan menyerahkan diri. Pukulan bagus. Pukulan dan tendangan itu. Dia nggak bisa lari. Dia mau minta ampun, tapi kata-katanya nyaris nggak keluar. Dia dipukuli habis-habisan, sampai lapor polisi, dan menyerahkan diri. Keren banget. Aku harus rekam ini, dan upload online. Min, kamu terluka? Aku nggak apa-apa. Terima kasih, Tao. Sama-sama. Hei, Zhang Wei, kamu. Tahu, video pahlawanmu sudah diunggah online. Sekarang seluruh perusahaan tahu. Pagi, semuanya. Tahu kamu keren banget semalam. Pukulan dan tendangan itu keren banget. Kamu bakat terpendam, tahu aku nggak pernah nyangka kalau kamu seorang ahli bela diri. Hei, kalian semua terlalu baik, aku nggak sehebat itu. Tahu, terlalu rendah hati, lihat ekspresi Min Min. Kami bisa tahu betapa kerennya kamu semalam. Semalam berkat Shen Tao. Kalau bukan karena dia, aku nggak tahu apa yang akan kulakukan di sisinya. Aku merasa aman banget. Tuan terdeteksi mendapatkan kekaguman luas dan kepercayaan mendalam memicu kesempatan khusus. Kesempatan khusus? Apalagi kali ini? Tahu pahlawanku, tahu. Ya ampun, kamu luar biasa, tahu. Aku sudah nonton video itu, saat kamu melakukan gerakan itu, keren banget, kamu benar-benar mengharumkan nama perusahaan kita. Kamu datang jauh-jauh ke sini pasti bukan hanya untuk memujiku, tentu saja tidak. Aku datang bawa kabar baik. Video kamu itu setelah diupload ke internet dapat respons besar.
Bahkan perusahaan kita popularitas dan perhatian melonjak drastis. Manajemen puncak melihat. Jadi, kamu diundang khusus ke pesta koktail besok. Ini kesempatan langka. Ada banyak petinggi dan klien penting di resepsi itu. Bahkan para eksekutif top perusahaan juga akan ada. Ini akan jadi dorongan besar bagi kariermu di masa depan. Oh, Min, kamu juga harus ikut. Oke. Tahu, ini kesempatan yang sangat bagus. Kamu harus pergi. Betul, Tao. Siapa tahu, kamu bisa menarik perhatian bos besar dan dapat pelatihan khusus. Lakukan saja. Zuang Yong sangat bersemangat. Pasti ada yang aneh dengan resepsi ini. Tapi sistem bilang ini kesempatan istimewa. Artinya, kalau aku tangani dengan baik, aku bisa dapat untung besar. Kalau dia tidak pergi, semua usahaku beberapa hari ini akan sia-sia. Oke, aku pergi. Tao. Kita harus bersiap untuk resepsi ini. Ngomong-ngomong, pakai ini. Supaya terlihat pantas, kalau ada yang lain, bilang saja sebelumnya, aku pastikan kamu siap. Oke. Siapa itu? Kirim pesan larut malam begini. Oh, ingat aku bilang aku menyewa detektif swasta. Hasilnya sudah keluar. Antara Zhuang Zihai dan Lin Hao, memang ada beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan. Terutama, sering dalam 2 minggu terakhir. Jadi, resepsi besok malam adalah jebakan. Sen tahu? Atau mungkin kita sebaiknya tidak pergi besok. Ini cuma resepsi, kita tidak rugi apa-apa dengan tidak pergi. Aku gak akan biarin beberapa apel busuk membuat aku kehilangan kesempatan besar ini. Tidakkah kamu? Percaya aku bisa selesaikan masalah ini? Tentu aja aku percaya. Aku temani kamu besok. Pak Cui, Pak Zuang, Pak Xin, Tao, sini, akhirnya kamu datang. Pak Cui, Pak Xin, ini adalah talenta muda dari perusahaan kami yang saya sebutkan tadi, Sen Tao. Dialah yang menjadi pahlawan tadi malam. Halo, Pak Cui. Oh, halo. Halo, Pak Xin. Muda dan berpotensi. Silakan, Pak Qian. Xiao Shen, kamu sekarang anak emas perusahaan. Kamu bukan hanya hebat dalam bekerja, dan keberanianmu untuk bertindak berani juga sangat mengagumkan. Anda terlalu memuji, Pak Manajer Zuang. Gak sama sekali. Semuanya dengarkan. Anakku yang tidak berguna ini sudah belajar dari Xiao Shen. Lihat, dia sekarang sangat baik. Semua berkat bimbingan Tao. Ngomong-ngomong, Tao, dengan banyak tamu di sini hari ini, kenapa tidak naik dan sampaikan beberapa kata? Ceritakan saja soal penyelamatan gadismu. Anggap saja, menyebarkan kebaikan. Tidak perlu disebutkan. Semua pimpinan dan senior ada di sini. Kalau saya naik ke panggung, tidak pantas. Hei, Shen, rendah hati banget. Anak muda, bagaimanapun, harus memiliki semangat muda. Sen, kamu telah memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi perusahaan. Selain itu, harga saham perusahaan naik. Kontribusi sebesar ini, kamu naik dan bicara. Tidak apa-apa. Ya, naik dan bicara. Bicara sedikit. Kayaknya aku nggak bisa menghindar. Baiklah, nggak ada ruginya. Bagus.
Para pimpinan, para senior. Sebenarnya tadi malam, Tahu? Nggak nyangka kamu orang seperti itu. memang. Ini dia. Ini. Jangan menilai buku dari sampulnya. Dia bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan gadis. Tapi di belakang layar, dia benar-benar playboy. Barang di internet memang nggak bisa dipercaya. Tidak, mustahil. Shen Tao bukan orang seperti itu. Pasti ada yang menjebaknya. Dijebak? Foto ini sangat jelas, bukti kuat sekali. Shen Tao itu orang yang, di depan mukanya berbeda, di belakangnya lain lagi. Kamu. Shen Tao, oh Shen Tao, kukira kau bakat sejati. Aku mempercayakanmu dengan anakku, dan bahkan ingin memperkenalkanmu ke lebih banyak orang. Tapi aku tak pernah menyangka kehidupan pribadimu begitu berantakan. Aku sangat kecewa padamu. Jadi itu dia. Pertama, bersikap baik dan mendekat. Lalu kau sanjung dan jebak aku di depan umum untuk merusak reputasiku. Jika aku tidak siap, aku sudah terjebak skemamu. Terdeteksi pelanggaran di tempat kerja, menyebarkan rumor seksual di depan umum. Fitnah Jad, Tuan ambil tindakan sekarang. Tahu, berhenti melihat, meskipun kau lihat 100 kali, 1000 kali, itu tetap tidak akan mengubah fakta, bahwa kehidupan pribadimu berantakan, bahwa kau playboy. Kamu begitu kesal, apa karena iri dengan staminaku, yang bisa menangani begitu banyak wanita sekaligus? Lagi pula, kamu itu impoten. Omong kosong, aku tidak impoten. Kamu, hei, jangan tarik aku. Oh, nak, Shen Tao, berani-beraninya kamu bilang aku palsu, aku? Zhuang Yong, tanda lahir di lenganmu kok bisa sama dengan yang di foto? Kelihatan mirip, kan? Tanda lahir, ini. Sekarang kamu bilang begitu. Posisi dan bentuk tanda lahirnya benar-benar cocok. Jadi pria di foto itu. Itu Zhuang Yong. Banyak orang punya tanda lahir kayak gitu. Kenapa kamu pikir itu aku? Serius? Kebetulan aku punya software profesional yang bisa mengidentifikasi gambar asli sebelum diedit. Gimana kalau begini, kita coba di sini di depan semua orang. Apa yang mau diuji? Foto ini sudah dikirim ke profesional. Profesional apa? Tim editing foto profesional? Zhuang Yong, foto-foto yang menjebakku ini apa kamu suruh orang untuk membuatnya? Ya, aku akui aku yang bikin. Aku cuma nggak suka kamu, Shen Tao. Aku belum selesai denganmu. Tunggu saja. Maaf Pak Kian, maaf semuanya. Saya benar-benar minta maaf. Saya gagal mendidik anak saya. Saya sudah bikin malu sendiri. Saya pergi sekarang untuk urus anak durhaka ini. Anak durhaka, kamu tunggu saja. Pak Shen. Maaf, Pak, saya salah paham. Gak masalah. Kamu tetap tenang, berani dan pintar. Kalau itu aku, di situasi yang sama, aku nggak bakal mampu. Selamat kamu. Kamu berhasil menggagalkan fitnah jahat dan mempertahankan reputasimu. Semua stat naik 20 poin. Kamu dapat bonus 750 juta rupiah. Hadiah promosi terbuka. Promosi? Shen. Saya selalu ingat proposalmu bagus. Tapi sekarang saya lihat kamu lebih dari itu. Kamu tidak hanya mampu, tapi juga berani dan cerdas. Sayangnya, kamu terlalu mumpuni sebagai ketua tim. Pak Kian, apa maksud Bapak? Pas.
Setelah Zuang Yong dipecat, posisi supervisor sudah kosong, milikmu. Terima kasih, Pak Qian. Teruskan, anak muda. Oke. Di Hotel Hyatt tadi malam, di sebuah resepsi bisnis, seorang karyawan perusahaan teknologi ditegur di depan umum karena kehidupan pribadinya yang berantakan. Tapi, kemudian ada kejutan. Ternyata anak manajer yang menyebarkan rumor. Stasiun ini mengingatkan Anda, internet tidak kebal hukum, rumor jahat dan memfitnahnya, merusak reputasi orang lain. Kasus berat bisa merupakan pencemaran nama baik dan menghadapi sanksi pidana. Ini sampah. Aku bekerja keras untuk mengatur ini, dan kau hancurkan semuanya, dasar idiot tidak punya otak. Pak, ini bukan salahku. Shen Tao itu menyebutku impoten di depan umum. Laki-laki mana yang bisa tahan, kan, Pak? Dasar kampungan. Hanya karena kamu tidak tahan, orang Shen itu baik-baik saja dan malah naik jabatan. Kau membuatku kehilangan muka, kau mempermalukanku. Hei, aduh. Pak Qian, Bapak ingin bertemu saya? Zuang Zihai, masalah yang ditimbulkan anakmu telah menyebabkan kerusakan serius pada perusahaan, bonus triwulanmu hilang. Juga, semua proyek eksternal yang kau tangani, semua proyek eksternal dihentikan sementara. Renungkan kesalahanmu. Tidak, Pak Qian, biar saya jelaskan. Saya, Pak Qian, Presi. Apa kata Pak Qian? Pergi. Hah? Pergi. Berhenti menggangguku. Oh, Pak, aku. Pergi. Shen Tao, oh tidak. Sekarang jadi supervisor Shen. Kantor ini dulu milik Zuang Yong, dan sekarang milikmu. Luar biasa. Promosi itu masalah besar, jangan sebut orang sial itu. Betul, jangan bahas dia. Zuang Yong tidak benar-benar berpikir kita percaya dia sudah berubah, kan? Pertama dia lapor Supervisor Lin karena suap, lalu dia jadi anak yang hilang, PFFT. Percaya dia orang baik, lebih baik percaya saya kaisar pertama. Shen Tao, kalau bukan karena kamu, ayahku tidak akan memarahiku. Aku tidak akan berakhir seperti ini. Aku tidak bisa melawanmu secara langsung, tapi aku akan pastikan kamu juga enggak enak. Bang Liu, ini aku, Zuang Yong. Tolong aku ya. Tuan Zuang, aku lagi sibuk banget sekarang. Lagi nggak enak. Bang Liu, sikapmu gimana? Dulu waktu kamu angkat teleponku, kamu hampir berlutut. Kamu sendiri bilang, itu dulu. Sekarang, situasinya bagaimana? Kamu nggak tahu. Supervisor Liu, Bang Liu. Aku tadi keterlaluan. Asal kamu bantu aku kali ini, mobil-mobil di garasiku, pilih satu saja. Nah, gitu dong. Bilang, kamu butuh apa? Gini aja. Urus Shen Tao untukku. Aneh. Dokumen serah terima yang seharusnya sudah sampai, tidak ada satupun yang datang. Sekretaris yang ditugaskan untukku juga belum muncul. Telepon HR dan tanya. Shen Tao, ada yang salah. Di area kantor, orang-orang bertengkar, coba periksa. Berkas-berkas itu rumit banget sih. Mana aku tahu harus kirim yang mana duluan? Kalian semua cuma peduli sama diri sendiri. Kalian gak mau bantu aku? Wu Jiao. Aku udah bilang 3 kali, kirim file yang udah ditandai, ke kantor Pak Shen. Terus kamu sibuk potong kuku, atau pakai makeup. Dan kamu tumpahkan makeup itu ke atas dokumen. Aku tadi mikir cara kerja yang lebih efisien. Yang kemarin gimana? Aku minta kamu bilang ke tim teknis soal rapat, terus kamu lupa aja? Aku ketiduran, oke? Lagi pula, aku udah minta maaf. Mau apa lagi? Kalian pada keroyok aku ngebully gadis muda kayak aku. Kamu nggak apa-apa? Ada apa? Tao. Oh, Tao, akhirnya kamu datang. Sekretaris yang ditugaskan perusahaan untukmu, dia tuh, putri kerajaan banget. Kami benar-benar nggak bisa tahan sama dia lagi. Kami bilang satu hal, dia langsung siap 10 bantahan.
Terdeteksi perilaku tidak profesional, menghindari tanggung jawab, berpura-pura jadi korban. Host, tolong perbaiki ini. Wu Jiao Jiao. Ini perusahaan. Bukan rumahmu. Kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Tapi menghindari tanggung jawab dan buang-buang kesabaran rekan kerja nggak diperbolehkan. Pak Shen, saya tahu saya salah. Saya baru lulus. Saya nggak punya pengalaman. Keluarga saya miskin. Saya susah payah dapat kerja ini. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan perbaiki. Kamu benar. Memang berat buat lulusan baru. Oh tidak, tahu jadi lemes juga. Dengan orang besar ini di sini, apa tim kita bakal punya hari baik? Terima kasih, Supervisor Shen. Aku akan. Baik kamu baru lulus, atau punya latar belakang keluarga miskin, itu bukan alasan untuk mempengaruhi seluruh tim. Masalahmu bukan kurang kemampuan, tapi kamu terlalu suka menyalahkan orang lain. Mana mungkin salahku? Lupakan fakta, apa kalian nggak salah? Sekarang, saat ini juga, pergi ke HR dan keluar. Perusahaan tidak butuh bayi manja sepertimu. Kenapa kamu memecat aku? Kamu dan kalian semua menentangku. Tempat sampah ini, aku bahkan nggak mau tinggal di sini. Oh, aku mohon, tolong, pergilah dari sini. Sekelompok binatang tak berperasaan. Tahu, kamu hebat. Kami semua kira kamu sudah lemes. Jangan khawatir, semuanya. Kita satu tim. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mendahulukan tim. Aku tidak akan biarkan satu apel busuk merusak seluruh keranjang. Oke. Menegakkan prinsip menjaga keadilan tim. Selamat host. Poin kekaguman melebihi 15.000. Semua status naik 20 poin. Kamu menerima bonus 50.000 rupiah. Dia harus menghadapi begitu banyak masalah setiap hari. Aku harus membantunya. Hei, Tao. Bagaimana dengan ini? Ayah, aku ingin jadi sekretaris Sentao. Tolong bantu aku. Oke, akan kuatur. Shentao ini, aku makin penasaran untuk bertemu dengannya. Ayah. Sentao, mulai besok, aku sekretarismu. Kamu. Dipindahkan jadi sekretarisku. Itu bagus juga. Tapi kenapa HR tiba-tiba mengatur begini? Saya sengaja minta ini ke Bapak. Gimana pendapat Pak sekarang? Bapak kan wajah perusahaan, bagaimanapun juga, kita tidak bisa sembarangan soal sekretaris. Saya kenal betul tim ini, dan saya kenal Bapak. Jadi Bapak berpikir pendapat saya bagus, dan menyetujuinya. Oh. Ngomong-ngomong, perusahaan menjatuhkan hukuman tambahan pada Zhuang Zihai. Coba lihat. Zhuang Zihai. Mantan manajer, sekarang diturunkan jadi wakil manajer. Dalam 3 bulan, bersihkan semua kekacauan dari proyek sebelumnya. Jika dia tidak bisa, dia akan dipecat dan dituntut. Saya pikir Pak Qian juga sudah lama mentolerir Zhuang Zihai. Akhirnya dapat kesempatan untuk balas dendam. Tapi Zhuang Zihai pantas mendapatkannya. Dulu, Zhuang Yong sangat sombong, dan itu berkat pembiaraannya dan bahkan dukungannya. Ayah dan anak itu, didorong ke titik ini, sangat mungkin melakukan sesuatu yang nekat. Saya perlu memeriksa proyek-proyek terkait ayah dan anak itu dan membereskannya sebelumnya. Untuk mencegah mereka melakukan tindakan nekat. Oke, saya bantu Bapak. Bagus. Mereka tidak mengambil alih yang ini. Tapi yang ini, sepenuhnya dikelola oleh ayah dan anak itu. Hei. Tada. Capek, makan dulu. Kamu yang buat ini? Tentu saja, aku buatnya lama. Ayo, coba, kamu suka. Coba. Gimana? Enak? Enak banget.
Beneran? Ayo dong. Coba. Nih, Emel. Enak banget. Kalau suka, tambah. Habiskan semua. Aku bantu. Aku tandai poin pentingnya dari rencana ini. Kamu makan dulu. nih. Coba Didit. Makan lagi. Semuanya, berhenti dulu. Zhuang Zihai mendapat hukuman tambahan. Melihat cara ayah dan anak itu bekerja, mereka mungkin akan nekat dan mengutak-atik proyek yang kita tangani. Semuanya, tetap waspada. Siap, Tao. Kami akan hati-hati. Kalau ada aktivitas mencurigakan, kami akan lapor ke Tao segera. Baik. Semuanya, terus kerja baik. Siap. Lihat masalah yang kau timbulkan. Semua kekacauan ini besar dan kecil. Kalau dijumlah tanpa 9 digit, kau tidak bisa menutup lubang ini. Ayah, sekarang kau bangun. Meneriakiku tidak akan membantu. Kita harus selesaikan masalah dulu. Aku tidak jual mobilku untuk nutup ini. Lupakan mobilmu. Bahkan barang antikku tidak boleh disentuh. Ayah, seseorang harus jadi kambing hitam. Kenapa kita tidak jadikan Shen Tao sebagai kambing hitam? Yah, alasan Shen Tao naik begitu cepat adalah karena di belakangnya dia punya banyak karyawan setia. Selama kita merusak hubungannya dengan orang-orang itu, bikin semua orang menentangnya, maka masalah selesai. Lanjut. Begitu hubungan mereka hancur, kita bisa mengarahkan orang-orang ini untuk membebankan utang ini pada Shen Tao. Bos Qian sangat menghargai Shen Tao, kan? Nah, kalau salah, jadi masalah besar, masalah kita selesai, hehehe. Nah, hanya Shen Tao yang bisa disalahkan. Memang, nggak ada cara lebih baik. Tapi kali ini, kamu harus benar-benar ikuti rencanaku. Tiap langkah, hati-hati. Kita nggak boleh salah lagi. Kau dengar? Jangan khawatir, ya. Kali ini aku ikut kata kamu. Tao, sibuk? Ada prosedur kerja di sini. Perlu tanda tanganmu. Tanda tangan apa? Ini proyek lama ayahku, lagi tahap tanda tangan. Butuh pengawas saat ini untuk tanda tangan dan arsip. Jangan khawatir. Aku cuma ingin mengurus semua hal sepele ini di sekitarku. Aku nggak bakal merepotkanmu lagi. Pelanggaran kerja terdeteksi. Dokumen palsu niat menjebak. Host, perbaiki segera. Tanda tangan. Bagus. Setelah dokumen ini berlaku, jika proyek bermasalah, ketika Bos Qian menyelidiki, semua yang bekerja di bawah Shen Tao tidak akan lolos. Nanti kita lihat, siapa lagi yang mencoba menjebakku? Ada lagi? Tidak. Tao, aku pikir kamu sangat murah hati. Aku sudah merepotkanmu sangat banyak sebelumnya. Aku menentangmu, aku tak sangka kamu akan tanda tangan dengan mudah hari ini. Tidak apa-apa. Semua, lihat ini. Terutama, rekan baru, perhatikan. Kita adalah Shen Tao. Lihat yang kau lakukan, kamu menandatangani kontrak penutupan proyek. Ada klausul tentang penilaian anggaran berlebih. Senilai tepat 2 juta rupiah. Menurut kebijakan perusahaan, biaya proyek ini akan ditanggung oleh anggota timmu. Dengan kata lain, karena Shen Tao tanda tangan sembarangan, selama 3 bulan ke depan, semua gaji, bonus, dan komisi dibatalkan untuk menutupi defisit perusahaan. Tao, apa ini benar? Cukup, kau tak perlu bertanya. Selama 3 bulan ke depan, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Shen Tao, ini salahmu. Ini tanggung jawabmu. Kamu membuat semua orang ikut menanggung beban bersamamu, dan kamu masih tidak mau minta maaf. Ya, Tao. Bagaimana kita bisa hidup?
Zuangyong. Kamu mau lihat apa yang kamu tanda tangani di dokumen? Oh, ini. Zuangyong? Shen tahu kau benar-benar berani menjebakku? Aku sudah terlilit utang, dan sekarang kau tambah kekurangan 2 miliar rupiah. Kau sendiri yang membawa dokumennya. Aku menandatanganinya di depanmu. Aku cuma mengembalikan apa yang kau kirim persis seperti aslinya. Terdeteksi perilaku tidak profesional, dokumen palsu, upaya menjebak. Tuan, segera ambil tindakan. HMPH. Kau berani menjebakku? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri. Karena terlalu ingin melihatku gagal. Kau bahkan tidak periksa dengan teliti. Itu memberiku celah. Terus? Tadi, saat semua orang mendengar bahwa mereka tidak dapat sepeser pun, bukankah mereka hampir mencabik-cabikmu? Hei, kau bisa akting untuk meraih kepercayaan, tapi tidak bisakah kami kerjasama dengan Tao dan mempermalukanmu? Tepat, penjebakan di pesta itu, kami semua belum lupa. Betul, kami ingat. Terus? Shen Tao, meskipun aku yang salah, kau tidak bisa pakai jabatanmu untuk balas dendam padaku dan menjebakku. Baiklah, aku akan menemui Pak Qian dan melaporkanmu. Lapor? Kau pegang kontrak palsu dengan tanda tanganmu sendiri. Mau lapor ke siapa? Aku tanya kamu. Tepat. Mungkin ini kasus pencuri teriak maling. Hahaha. Kalau Pak Qian tahu kau mainkan akal-akalanmu lagi, dia akan menjatuhkanmu duluan. Cukup bicara. Shen Tao menjebakku, itu faktanya. Jika kau berani menghalangiku lagi, itu berarti melindunginya. Semua masalah, kau harus menanggungnya bersamanya. Baiklah. Katakan padaku. Kejahatan apa yang kulakukan? Bagaimana kau akan melaporkanku? Banyak tuduhan. Kau kurang visi strategis. Dan kemampuan pribadimu benar-benar tidak sesuai dengan posisimu saat ini. Dan bawahannya tidak bisa menyelesaikan proyek. Dan tujuan kerjamu tidak bisa menyelaraskan granularitas. Terdeteksi pelanggaran di tempat kerja. Menyalahgunakan jargon sok pintar. Tuan, tolong perbaiki sekarang. Karena kemampuan pribadimu tidak bisa sebanding dengan perkembangan ekologis perusahaan di masa depan, ini masalahnya. Bahasa yang jelas. Aku menggunakan jargon manajemen tingkat tinggi yang karyawan tingkat rendah sepertimu sama sekali tidak akan mengerti. Jargon profesional? Iya. Baik. Kalau begitu, kenapa kau tidak gunakan lehermu untuk tarik tambang dengan balok? Leher dan balok? Kepala ke tanah? Shen Tao, apa kau mencoba membunuhku? Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya menggunakan jargon profesional. Kau? Hei, Zuangyong. Menggunakan lehermu untuk tarik tambang dengan balok adalah cabang arsitektur. Sejak kapan kau menjadi tertarik dengan itu? Benar, menghantamkan kepala ke beton. Itu tes tekanan, kan? Mungkin keras di kepala. Mungkin kau harus beli asuransi dulu. Aku belikan kau permen, diam. Dakiang, kamu tepat waktu, ayolah, bilang ke semua orang, Shen tahu itu masalahnya, kan, kamu di pihakku? Iya, Zuang, aku di pihakmu. Hahaha. Shen tahu, tuh kan, tidak semua orang ada di pihakmu. Itu karena Tao punya terlalu banyak orang di sekitarnya. Aku nggak bisa nyempil. Dakiang. Tao kaya dan suka pamer kekuasaan. Dan rekan kerja mendukungnya. Meskipun ayahmu datang, dia nggak akan sekuat Tao. Lagi pula, Zuang, kamu sudah dipecat. Dari segi posisimu di perusahaan, kamu bahkan tidak sebaik tukang kebersihan baru. Dakiang, kamu kelewatan. Sebelum aku dipecat, kamu bekerja di bawahku. Berapa banyak kebaikan yang kamu dapat? Berapa banyak uang yang kamu ambil? Sekarang kamu berbalik melawan aku, kan? Baik, aku akan bunuh kamu. Aku hantam kamu sampai mati. Tahu, apa yang barusan kamu katakan? Keren banget. Itu bikin Zuang bingung total. Tepat sekali, balas dia, dengan cara yang sama, puas banget. Keren. Bagus banget. Shen Tao, kamu keren banget. Bagaimana kamu bisa memikirkan begitu banyak balasan?
Mungkin aku memang berbakat alami. Sepertinya aku harus coba kerja sampingan. Joki debat profesional, bayar per kata. Haha. Kedengarannya oke. Bagus. Selawat Tuan. Poin kekaguman melebihi 20.000. Menerima 30 poin atribut. Bonus 50.000 dolar diberikan. 30 poin atribut. Simpan dulu. Mungkin nanti ada kebutuhan yang lebih mendesak. Maaf, ayah. Aku gagal lagi. Si kecil manis itu, tahu, dia memalsukan tanda tanganku. Tak berguna. Astaga. Kampungan. Aku siapkan semuanya dengan matang. Dan kamu masih kacau. Biarkan aku mewawancaraimu. Apakah kamu mata-mata yang dikirim Tao? Hah? Kurang dari 2 bulan lagi. Kekacauan ini. Jika tidak ada kambing hitam, aku akan dipecat dari perusahaan. Kamu benar-benar menjebakku. Ayah. Tenanglah, ayah. Karena Tao itu sangat keras, kita tidak bisa menghancurkannya. Lalu, sasar orang-orang terdekatnya. Cabut cakarnya. Hehe. Lihat apakah dia masih bisa keras. Kamu yang bertanggung jawab menyelesaikan rencana ini. Periksa datanya 3 kali. Kirim ke saya untuk konfirmasi sebelum pulang. Oke, saya kerjakan sekarang. Kalau ada pertanyaan, datang ke kantor saya. Saya berangkat sekarang. Ayah, Sen tahu nggak ada? Hei. Hati-hati, Pak Zuang datang. Table yang kamu buat ini. Dimensi perincian sangat kurang. Metrik kunci. Dan skenario bisnis, koplingnya hampir 0. Granularitas seperti ini tidak bisa mendukung keputusan apapun. Pak Zuang, ini hanya tabel sederhana. Aku sedang mengajarimu, nak. Demi kebaikanmu sendiri, nak. Minggir. Pak Zuang. Rencanamu ini berantakan total. Rantai info putus parah. Tidak bisa membentuk lingkaran tertutup yang efektif. Kamu menciptakan silo informasi. Tulis ulang. Stop. Rantai logika tidak jelas. Kurang pemikiran struktural. Sangat mempengaruhi efisiensi dan kolaborasi. Kirim ulang. Kamu dengar aku? Masalahmu serius? Kamu harus memperbaikinya dengan benar. Maksudku, cara bicara Zuang Yong nggak normal. Dia belajar dari mana? Itu tradisi keluarga. Diturunkan. Kamu? Untung aku lupa bawa file. Kalau nggak, aku bakal kelewatan demonstrasi langsung yang brilian ini. Pak Zuang, bakat Anda bicara omong kosong memang lebih baik dari anak Anda. Kamu salah paham. Aku dan ayahku cuma lagi ngasih pelajaran ke karyawanmu. Mereka ini, pas kamu pergi, ngomongin kamu di belakang. Mereka maki-maki kayak orang gila. Terdeteksi pelanggaran di tempat kerja hasutan jahat. Tuan, silakan ambil tindakan sekarang. Shen, waktu kamu muda dan pimpin tim, kamu harus punya ini. Simpan saja. Aku kenal anak buahku. Kalau mereka punya masalah sama aku, mereka akan bilang langsung ke mukaku. Nggak perlu kamu jadi perantara di sini, bergosip. Aku sudah tahu. Tahu nggak akan pernah percaya omongan pemecah belah orang-orang itu. Selamat Tuan, berhasil mempertahankan kepercayaan tim, menghancurkan perpecahan, memicu hadiah spesial. Supervisor Shen, saya baru dapat pemberitahuan. Gao Group ingin kerjasama dengan kita, dan secara khusus meminta Anda memegang tanggung jawab penuh. CEO mereka adalah orang terkaya tahun ini. Gao Group, kenapa mereka tiba-tiba mau kerja sama denganku? Supervisor Shen, Pak Kian ingin Anda siapkan serah terima. Oke, saya mengerti. Pak Zuang, Pak Kian ingin Anda dan Zuang Yong pergi ke kantornya sekarang. Oke.
Tahu keren. Ya, tahu, kamu luar biasa. Kamu bahkan menarik kerjasama dari Gao Group, keren banget. Ini kesempatan besar, kita akan jadi kaya bersamamu. Aku. Min, ada apa? Kamu sakit? Aku baru ingat ada urusan. Aku mau menelepon. Oke, silakan. Tahu. Ayo kita jadi kaya. Ayah, kenapa tidak bilang padaku sebelum ke Shen Tao urus deal ini? Kamu suka dia, tapi tak bisa bilang. Ayah harus bantu kamu. Juga, kita lihat anak ini sebenarnya seperti apa. Apa dia pantas untukmu? Tentu saja dia pantas. Min, bisa kamu periksa laporan arus kas ini? Masuk. Mas Shen Tao, ini dokumen yang baru kami kumpulkan, dan kasus proyek serupa, plus rencana proyek yang disiapkan oleh saya dan beberapa rekan. Kalau begitu, lihat saja. Kalau tidak cukup, kami akan siapkan lagi. Terima kasih. Min, kamu juga lihat. Lihat. Ini proyek inti Gao Group. Menurutku ini bagus. Kita bisa mulai dari sini. Hei, ayah, kenapa tiba-tiba meneleponku? Zuang Yong, tenggat waktu hampir tiba. Kalau kita tidak bisa cari kambing hitam untuk kekacauan itu, aku juga harus keluar dari perusahaan. Lalu, kamu keluar dari keluarga Zuang juga. Ibumu baru tahu dia hamil anak kedua. Aku tidak perlu anak laki-laki tidak berguna sepertimu. Aku akan cari jalan. Beri aku kesempatan lagi, ayah. Shen Tao, aku sudah koordinasi dengan Gao Group. Aku sudah atur pertemuan malam ini jam 7 di Cloud Peak Pavilion untuk diskusi detail. Ruang pribadinya sudah dipesan. Bukankah ini kesempatannya? Sudah hampir jam 7, hari ini akhirnya aku akan bertemu Shen Tao yang selalu dibicarakan gadis itu. Jadi, seperti apa dia sebenarnya? Masuk. Bos Gao. Di mana Shen Tao? Shen Tao, kok bahkan orang seperti Bos Gao mengincarmu? Bos Gao, di mana supervisor Shen kita? Dia ada urusan mendesak, tidak bisa datang, jadi dia menyuruhku menandatangani kontrak denganmu. Kenapa dia tidak bilang padaku kalau dia ada urusan mendesak? Bos Gao, tahu, maksudku, bukan, supervisor Shen. Dia benar-benar ingin datang dan menandatangani kontrak ini sendiri, tapi karena ada urusan pribadi, dia tidak bisa meninggalkan tempat, jadi dia secara khusus memintaku untuk menemuimu dan mendapatkan tanda tanganmu. Bos Gao, supervisor Shen dan aku adalah teman dekat. Aku bisa menandatangani atas namanya. Selain itu, dia juga bilang selama kamu kontrak yang mewakili ketulusan ini menandatangani kontrak ini, dia akan segera ke sini. Lalu lintas agak padat. Aku mungkin sedikit terlambat. Tidak apa-apa. Orang-orang di grup Gaoshi semua sangat santai. Mereka pasti tidak akan keberatan. Dengan aku di sini, apakah ayahku berani keberatan? Bos Gao, selama kamu menandatangani, kita akan menjadi mitra terdekat. Tao juga bilang pekerjaan lanjutan akan ditangani olehku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Selama aku menandatangani sebelum Shen Tao menandatangani kontrak, kredit ini akan menjadi milikku. Zuang Yong, aksi peniruan identitasmu ini, kamu cukup mahir. Manajer Shen, apa maksudmu? Aku khawatir kamu akan terlambat, Pak Gao jadi cemas, jadi aku siapkan semuanya lebih awal. Ini cuma tanda tangan dokumen, kan? Pak Gao. Setelah kontrak ini ditandatangani, langsung berlaku. Ini mengikat secara hukum. Kamu, tanpa izin perusahaan, memalsukan tanda tangan. Ini yang kamu bilang siap-siap. Kamu boleh makan apa saja,
tapi jangan ngomong gitu. Manajer Shen, kamu minta tolong sama aku, tapi kamu nggak tahu terima kasih, tapi kamu menuduhku mencuri kontrakmu. Kamu mau lihat? Kontrak yang kamu siapkan sama yang di tanganku, apa bedanya? Kamu begitu bersemangat tanda tangan, bukankah itu tetap mencuri kesepakatan? Pak Gao? Pak Gao? Bapak jangan bekerja sama dengan mereka. Dia, dan Gao Minmin itu, sudah lama bersekongkol, menunggu menguras uang perusahaan Bapak. Aku? Menguras uang Pak Gao? Terdeteksi beberapa pelanggaran di tempat kerja. Penandatanganan tidak sah, pemalsuan kontrak, memfitnah rekan kerja, harap hukum Tuan segera. Rencana proyek saya yang buat. Tim teknis saya yang bentuk. Bahkan makan malam ini. Semua diatur Min. Dia yang memulainya, demi kesepakatan. Dan kamu, selain mencuri kontrak, dan berbohong. Apalagi, kamu? Baik, aku nggak mau ribut sama kamu. Kita lihat saja. Apa saya bilang kamu boleh pergi? Pak Gao, lihat itu. Supervisor Shen ini membesar-besarkan hal sepele. Dia nggak bakal sukses. Kalau kalian berdua kerjasama, dia pasti bakal menjebakmu. Zuang Yong, seperti yang kamu bilang, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Tapi kamu nggak boleh bilang gitu. Tidak. Kamu, kapan telepon Pak Qian? Saya telepon dia sebelum kita masuk ruangan. Jadi setiap kata yang kamu ucapkan, Pak Qian dengar semuanya dengan jelas. Selesai, semua berakhir sekarang. Zuang Yong, berani-beraninya kamu pergi ke Pak Gao dan main tipu kotor. Kembali ke perusahaan sekarang. Pak Qian, tolong biarkan saya menjelaskan. Pak Qian, saya akan lapor ke Bapak nanti. Saya tutup dulu. Daripada mengancam saya di sini, lebih baik kamu bilang ke ayahmu. Gak perlu tunggu deadline. Kemas barangmu dan pergi besok. Kamu? Badut. Pak Gao, saya minta maaf atas pertunjukan memalukan itu. Tidak perlu minta maaf. Ayah, sudah kubilang Shen Tao itu cakap. Hal kecil seperti ini, dia bisa tangani sendiri, dan melakukannya dengan rapi. Min, kamu adalah putri Pak Gao. Ayolah, duduk. Begini, Min baru pulang dari luar negeri, dan kami sempat bertengkar. Dia bersikeras menyembunyikan identitasnya untuk magang. Selama ini, berkat bantuanmu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Pak Gao, Bapak terlalu baik. Ini sudah kewajiban sesama rekan kerja. Min juga banyak membantu saya. Kamu terlalu rendah hati. Tadi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kamu menangani masalah Zuang Yong, hebat. Kamu berani, dan banyak akal. Saya tersanjung. Pertemuan pertama ini terlalu mendadak. Saya bahkan tidak menyiapkan hadiah yang layak untuk Bapak. Jadi, saya akan minum 3 gelas sebagai hukuman. Bagus. Bersulang. Pak Gao, maaf mengganggu. Pabrik komponen kami terus bermasalah dengan peralatan, dan pekerjanya kurang terampil. Batas waktu. Bisakah kami minta waktu tambahan? Terdeteksi pelanggaran di tempat kerja, penundaan batas waktu secara sengaja, mengalihkan kesalahan, hukum segera Tuan. Pak Gao, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengoordinasikan, tapi kondisinya, ya, peralatannya rusak. Tidak ada catatan perawatan. Para pekerjanya tidak berpengalaman, tidak ada catatan pelatihan. Batas waktu tertunda, tidak ada laporan tertulis atau rencana perbaikan. Siapa kamu? Saya sedang bicara bisnis dengan Pak Gao. Siapa yang suruh kamu ikut campur? Ayah, ada hal yang terlalu memalukan untuk kamu bilang. Tahu bisa, mungkin dia punya solusi yang lebih baik. Oke. Kamu pikir kamu siapa sampai berani memerintahku? Dengar, Bapak kesal lagi. Saya hanya bertanya objektif. Sesuai kontrak, menunda tanpa alasan berarti perusahaan Bapak harus bayar ganti rugi. Para pekerja itu bodoh, selalu bikin masalah. Apa yang bisa aku lakukan?
Sekelompok buruh otak udang. Repot sekali. Pak Chen, ingat apa yang barusan Bapak katakan, jangan menyesal nanti. Kamu berani sekali. Kamu ini siapa sebenarnya? Orang kecil seperti saya. Tentu saja, saya tidak bisa dibandingkan dengan bos besar seperti Bapak. Namun, saya berencana melakukan siaran langsung tentang membongkar bos-bos nakal. Pak Chen, apakah Bapak mau menjadi pemeran utama? Kamu yang melakukan siaran langsung itu, membongkar Zhuang Yong, mengatakan pekerja meninggal secara jahat. Shen Tao. Suatu kehormatan bisa diingat oleh Anda, Pak Chen. Oh, iya. Akhir-akhir ini, beberapa bos meminta saya membantu mereka menata ulang perusahaan mereka. Saya ini mulut besar. Mungkin saja saya akan menjadikan perusahaan Anda sebagai contoh. Tidak, Pak Shen, bukan Mas Shen. Ini semua salah paham. Saya akan kembali dan atur 3 shift. Bayaran lembur 3 kali lipat. 5 kali lipat. Jangan khawatir Pak Gao. Saya akan kirim tepat waktu. Maaf mengganggu. Selamat, Ken. Berhasil menghukum pelanggaran di tempat kerja. Menerima 30 poin atribut. Bonus $100.000. Tenang dalam krisis, membalikan keadaan. Siaran langsung yang Anda sebutkan dan para bos lainnya? Tidak, itu tidak benar. Keterpaksaan. Saya hanya menggunakan sedikit trik. Pemikiran cepatmu hebat, dan kamu menyelesaikan masalah untukku. Tentu saja, orang yang aku pilih tidak mungkin salah. Ayo, duduk. Oke. Minumlah beberapa gelas dengan pamanmu. Tentu. Biarkan saya bersulang untuk Anda. Bagus. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Ayah. Pergi. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Enyahlah. Aku kehilangan pekerjaanku karena kamu. Apa gunanya kamu bagiku? Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Ayah tidak bisa meninggalkanku. Aku anak kandung ayah. Ibumu sekarang hamil anak kembar. Dia mengandung benih kebijaksanaan. Doakan aku, nak. Juga, dan semoga beruntung juga untukmu. Kembar? Ayah, aku tahu aku salah. Ayah. Ayah. Semua selesai. Semua sudah selesai. Ayahku baru saja menelepon dan memujimu. Katanya kamu cerdas. Anda terlalu baik, Nona Gao. Tapi sejujurnya, kamu sama sekali tidak seperti putri manja yang ada di pikiranku. Berbeda? Dalam hal apa? Tidak sombong atau manja. Bisa diandalkan saat dibutuhkan. Ayo kita pergi ke kantor. Gao Minmin ternyata adalah ahli waris dari Gao Group. Karier Shen Tao sedang berkembang pesat, dan wanita yang bersamanya adalah calon ahli waris terkaya. Dan aku telah dihancurkan olehnya, dan bahkan ayahku sendiri tidak menginginkanku. Shen Tao, tunggu saja. Mantap Tao. Kamu nggak cuma berhasil dapat kontrak besar Gao Group, tapi bahkan proyek rahasianya, Putri Gao Group, itu juga kamu dapat 2 kebahagiaan. Betul. Tahu, kapan kamu traktir kita makan malam pernikahan? Perusahaan harus merayakan 3 hari. Kalian semua, berhenti. Kalau begini terus, besok aku kasih kerjaan tambahan. Tahu nggak gitu, kan? Ya. Oke, aku traktir makan malam. Ayo. Zhuang Yong, mau apa? Apa yang aku mau? Shen Tao, kamulah yang punya maksud. Kamu yang bikin aku dipecat, bahkan ayahku ninggalin aku. Hari ini, kasih aku kontrak Gao Group, kasih aku kontraknya aja, dan ayahku akan pikir aku masih berguna, dan dia nggak akan ninggalin aku. Kasih aku kontraknya. Kontrak ini milik perusahaan, dan milik seluruh tim proyek. Ini bukan alat tawar-menawar untuk ditukar dengan kasih sayang ayahmu. Kamu nggak mau, ya? Baik. Maka kalian semua nggak akan mudah.
Peringatan ancaman ekstrem di tempat kerja terdeteksi bahaya keselamatan publik. Tangani segera. Yong, tenang, aku akan memberimu deal ini. Wei, pergi ke kantor ambil filenya. Oke, aku urus. Aku bilang padamu, kalau aku tidak dapat kontrak itu hari ini, kalian semua mati. Yong, sebenarnya, kamu nggak jelek sama sekali. Kamu cuma salah jalan. Setelah proyek ini jadi milikmu, lakukan yang terbaik saja. Kamu pasti akan membuat ayahmu terkesan. Lalu, aku juga akan carikan kamu cewek. Ya, aku tahu beberapa gadis dari keluarga kaya, mereka semua punya bisnis keluarga, dan mereka semua cantik banget. Lalu kamu bisa bawa satu pulang. Ayahmu akan senang sekali. Serius? Tentu saja, sumpah. Lihat nomor-nomor telepon ini, semua adalah gadis-gadisku. Semuanya benar-benar gadis kaya dan cantik. Tahu ini filenya? Aku dapat kontraknya. Lihat apakah ini kontrak yang kamu mau. Sistem mengambil semua poin gratis dan menambahkannya semua ke stamina. Poin telah dialokasikan, stamina meningkat pesat. Lepaskan aku, atau aku akan tekan kalian semua. Wei, buka pintu, yuk. Semua merunduk. Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Pergi cek. Pantas dia. Dia memang cari masalah. Keluarganya sudah membuangnya, dan dia ingin menyeret kita. Hei, aku panggil polisi. Baru saja ada ledakan. Jangan ketawa. Tahu, untung kamu bereaksi cepat. Kau melemparnya keluar, atau bisa jadi bencana. Ya, tahu, kamu menyelamatkan kami lagi, kau pahlawanku sekarang. Syukurlah semua selamat. Selamat Tuan. Tuan telah menyelesaikan krisis yang mematikan. Menyelamatkan banyak nyawa. Poin kekaguman melebihi 30.000. Bonus 15 miliar rupiah telah dikeluarkan. Hadiah tambahan terbuka. Pakian. Pergi. Pak Gao, Pakian. Pakian, Pak Gao. Sentau. Situasinya, Satpam sudah bilang padaku. Posisi manajer Zhuang Zihai. Kamu ambil posisi itu. Minta komisi proyek apapun, tentukan bonus dan gajimu. Pakian, promosi ini terlalu cepat. Cepat? Menurutku terlalu lambat. Kamu tidak tahu, semua pesaing di luar sana mencoba merebutmu untuk pergi ke perusahaan mereka dan bersihkan tempat kerja mereka. Kalau aku tidak mempertahankanmu, apa aku harus biarkan mereka merebutmu? Shen Tao, sepertinya kemanapun kamu pergi, kamu selalu laris. Begini aja, ayo kita makan bareng, hari ini aku yang traktir. Enggak, aku yang traktir. Tapi aku tidak makan. Aku cuma lihat Shen Tao makan. Aku tidak ingin selesai makan lalu karyawan berhargaku direbut oleh orang lain. Kamu. Oke. Ayo kita semua pergi dan makan. Ayo.